melakukan praktikum ketiga untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu tentang program gaji sederhana menggunakan operator if dan array. Untuk soalnya sebagai berikut, buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A maka gajinya adalah 5 juta, jika golongan B gajinya adalah 6.500.000, jika golongan C gajinya adalah 9.500.000. Nah, gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A maka akan mengambil gaji pada array ke 0. Jika di input golongan B maka akan mengambil gaji pada array ke 1. Jika di input pada golongan C maka akan mengambil gaji pada array kedua. Selanjutnya, buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% array lembur dari gaji pokok dari gaji sesuai array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Lalu inputkan pada program adalah golongan dan jam lembur. Setelah itu maka akan ditampilkan output ke layar jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan tambah gaji lembur. Nah, soalnya seperti itu. Dalam praktikum ini saya membutuhkan if, array, dan index. Untuk itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama ada if. If adalah salah satu pernyataan kontrol atau control statement dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Di dalam Java, pernyataan if digunakan untuk menjalankan blok kode tertentu hanya jika kondisi yang ditentukan bernilai true. Nah, contohnya seperti ini. Oke, saya besarkan terlebih dahulu. Di sini ada public class dengan nama contoh if else. Lalu ada public static void main untuk pendeklarasiannya. Di bawahnya kita mempunyai tampungan data bertipe data integer dengan variabel angka dan value-nya adalah 3. Selanjutnya masuk ke dalam perkondisiannya. Jika angka lebih besar dari 5, maka keluarkan pesan angka lebih besar daripada 5. Maka setelah itu, misalnya angkanya kurang dari 5, maka akan menampilkan angka tidak lebih besar dari 5. Nah, seperti itu untuk penjelasan if. Nah, selanjutnya adalah array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama, dan elemen-elemen ini disimpan dalam lokasi memori yang berurutan dan diakses menggunakan indeks. Indeks array biasanya dimulai dari 0, sehingga elemen pertama memiliki indeks 0, dan elemen kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Untuk contohnya seperti ini, array dalam Java. Nah, di sini ada tipe data integer yang berisi array dan ditandai dengan kurung siku dan memiliki variabel nilai. Di dalamnya terdapat
data 1, 2, 3, 4, 5 yang terbungkus dalam array. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya, ini ada indeks. Indeks adalah nomor atau penunjuk yang digunakan untuk mengakses elemen-elemen dalam struktur data seperti array, daftar list, atau koleksi lainnya. Indeks biasanya berupa bilangan bulat dan dimulai dari 0. Dalam banyak bahasa pemrograman termasuk Java. Di sini saya memiliki array yang panjang datanya 5, yaitu ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, indeks ini dimulai dari 0. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterangannya. Jadi, array dengan data 10 ada pada indeks 0, lalu array dengan data 20 ada pada indeks ke-1, dan array pada data ke-30 ada pada indeks ke-2, lalu array dalam data ke-40 ada pada indeks ke-3, dan array dengan data 50 ada pada indeks ke-4. Nah, seperti itu tentang penjelasan if, array, dan indeks. Untuk selanjutnya, saya akan membuka Visual Studio Code. Nah, di sini Visual Studio Code-nya sudah terbuka. Seperti ini tampilannya. Langkah pertama yaitu kita membuat filenya terlebih dahulu. Saya akan memberi nama tugas itu apa. Oke. Filenya seperti ini, sudah bisa untuk diketikkan sintak-sintaknya. Untuk itu saya akan mengetikkan sintaknya terlebih dahulu.
sudah berhasil saya ketikkan. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing sintaknya per baris. Di sini ada import Java Util Scanner, digunakan untuk membaca input dari pengguna. Dengan menggunakan import Java Util Scanner, maka pengguna bisa membaca inputan yang dimasukkan melalui output atau terminal. Selanjutnya adalah public class. Di sini dengan nama tugas 3. Selanjutnya ada public static void main string, merupakan metode awal yang digunakan dalam bahasa pemrograman Java dan digunakan untuk melakukan eksekusi program Java. Di sini ada scanner, digunakan untuk menangkap apa saja yang kita inputkan. Selanjutnya masuk ke dalam array. Di sini adalah array untuk menyimpan gaji pokok setiap golongan. Saya membuat tipe data double untuk menampung data yang merupakan array dengan variabel gaji yang berisi data gaji setiap golongan. Pada indeks ke-0 terdapat gaji 5 juta untuk golongan A. Pada indeks ke-1 terdapat gaji 6,5 juta untuk golongan B. Dan pada indeks kedua terdapat gaji 9,5 juta untuk golongan C. Selanjutnya adalah untuk menyimpan persentase lembur. Di sini ada tipe data double yang merupakan array dengan variabel lembur yang berisi data persentase dari jam yang diubah menjadi desimal. Nah, di sini kenapa memakai double? Karena tipe data double tidak hanya menampung bilangan bulat, namun juga desimal maupun pecahan. Nah, pada indeks ke-0 mempresentasikan jam lembur 1 jam yaitu 30% dan diubah menjadi desimal yaitu 0,30. Pada indeks ke-1 mempresentasikan jam lemburnya 2 jam yaitu 32% gaji lemburnya. Dan indeks kedua 0,34 dan seterusnya. Setelah itu di sini ada sistem outprint, masukkan golongan A atau B atau C. Digunakan untuk menampilkan output masukkan golongan pada terminal. Dan ini adalah tipe data char yang mempunyai variabel golongan yang berisi input next, digunakan untuk membaca inputan dari user. To uppercase digunakan untuk menstabilkan karakter menjadi huruf kapital. Misalnya, jika kita tidak sengaja menginputkan huruf kecil pada input golongan, maka to uppercase ini akan merubahnya menjadi huruf besar. Lalu ada char at indeks ke-0. Digunakan untuk menginterpretasikan bahwa karakter yang diinputkan user maksimal adalah 0 indeks atau 1 baris. Dan jika user menginputkan lebih dari 0, maka data tidak valid. Selanjutnya ada di sini tipe data double yang mempunyai variabel gaji pokok untuk menampung gaji pokoknya. Setelah itu masuk ke dalam perkondisian. Di sini terdapat tipe data terdapat perkondisian untuk memvalidasi golongan dan gaji pokoknya. Nah, tipe data boolean di sini dengan variabel golongan valid dan bernilai true. Lalu masuk ke dalam perkondisian if.
Jika golongan sama dengan A, maka gaji pokoknya pada indeks ke-0 yaitu 5 juta. Nah, setelah itu atau jika golongan sama dengan B, maka gaji pokoknya sama dengan gaji pada indeks ke-1 sama dengan 6,5 juta. Atau jika golongan sama dengan C, maka gaji pokoknya sama dengan gaji pada indeks kedua yaitu 9,5 juta. Atau golongan valid ini sama dengan false, maka akan muncul pesan golongan tidak valid dan mohon inputkan golongan yang sesuai. Nah, else ini digunakan sebagai penutup perkondisian jika tidak ada kemungkinan selanjutnya. Nah, setelah golongan dan gaji pokok tervalidasi, maka selanjutnya adalah buat perkondisian untuk menampung data golongan valid, yaitu jika data yang diinput sudah sesuai, maka akan tampilkan pesan masukkan jam lembur. Lalu buat tipe data integer untuk menampung jam lembur yang berisi input next in yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Setelah itu ada tipe data double yang mempunyai variabel gaji lembur untuk menampung data dari gaji lembur. Untuk selanjutnya adalah masuk ke perkondisian menghitung gaji lembur berdasarkan jam lemburnya. Jika jam lembur sama dengan 0, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0. Jam lembur sama dengan 0 artinya pegawai tersebut tidak melakukan lembur. Selanjutnya, di sini akan menentukan jam lembur lebih dari 1 jam, lebih dari 0, berarti 1 jam, 2 jam, namun jam lemburnya lebih kecil atau sama dengan 5. Maka gaji lembur yang diperoleh dari gaji pokok dikali array lembur yang ada di indeks jam lembur dikurangi 1. Nah, di sini kenapa jam lembur dikurangi 1? Karena selisih indeks dengan baris adalah 1. Sehingga jika menggunakan rumus tersebut akan menghasilkan persentase lembur yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada jika jam lemburnya lebih besar dari 5 jam atau jam lembur sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali lembur indeks ke-4. Nah, seperti itu. Mengapa indeks ke-4? Nah, karena indeks ke-4 ini adalah untuk jam lembur 5 jam atau lebih dari 5 jam. Namun, jika jam lembur kurang dari 0, maka tampilkan output pesan peringatan jam lembur tidak valid dan mohon inputkan jam lembur yang sesuai. Setelah itu menghitung total penghasilan dengan cara total penghasilan ditambah gaji lembur. Lalu keluarkan pada output dengan cara sistem outprint total penghasilan. Nah, seperti itu untuk sintaksnya.
Setelah itu saya akan mencoba menjalankan kode ini. Kita klik run. Nah, seperti ini tampilannya dari sini. Lalu kita akan mencoba memasukkan golongan A dan gaji lemburnya adalah 1. Maka kita enter, maksudnya jam lemburnya ya. Maka totalnya 6.500.000. Untuk membuktikan saya akan mengetes di kalkulator. Nah, di sini masukkan golongan A, gajinya adalah 5 juta. 5 juta dikali jam lembur 1 jam, maka 0,30. Hasilnya adalah gaji lemburnya 1.500.000 dan ditambah dengan gaji pokoknya 5 juta. Maka hasilnya 6.500.000 dan ini sesuai dengan yang perhitungan kalkulator. Untuk selanjutnya, nah, kita akan mencoba untuk output yang ini golongan tidak valid. Misalnya saya di sini menginputkan golongannya 1. Maka akan keluar output pesan peringatan yaitu golongan tidak valid dan mohon inputkan golongan yang sesuai. Oke, jadi berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan run lagi untuk mengetahui output dari jam lembur tidak valid ini. Misalnya golongannya B, untuk jam lemburnya -1, lalu kita enter. Nah, di sini akan keluar output pesan peringatan jam lembur tidak valid, mohon inputkan jam lembur yang sesuai. Dan ini akan menghasilkan total penghasilan juga, namun tidak ada gaji lembur yang ditambahkan. Nah, maka berhasil untuk output tersebut. Setelah itu saya akan mencoba run lagi untuk mengetes yang nah, ini gaji lembur lebih dari 5 jam. Misalnya golongan B, nah, gaji lemburnya 6 jam, maka di sini akan diketahui totalnya. Saya akan tes dulu pada kalkulator. Nah, berarti untuk golongan B 6,5 juta. Bentar. $6,5 juta dikalikan dengan jam lembur 6, yaitu ini 0,38. Nah, maka diketahui jumlah gaji lemburnya adalah 2.470.000, maka akan kita tambahkan dengan gaji pokoknya. Gaji pokoknya yaitu untuk golongan B 6.500.000. Maka hasilnya adalah 8.970.000. Maka outputnya sesuai dengan yang di kalkulator. Nah, kemungkinan seperti itu untuk praktik kali ini. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.